Kok di bawah 80 ya? Padahal sekelas WPC aja itu bisa 80% loh ya rasio proteinnya. Lah ini hydrolyzed. Loh. Karena di sini tulisannya made with 100% hydrolyzed with protein isolate. So berarti 100% komposisinya adalah di situ tuh dia itu nanya apakah produk ini itu termasuk halal apa enggak gitu. Dan ternyata jawabannya mencengangkan banget ya. Kemahalan ya. Apakah masih worth it? Kalian sendiri yang memutuskan. Udah tahu mahal kok dibeli bang. Karena ini sekelas whey hydrolyzed, seharusnya di sini udah free lactose dong. Kayak lagi, almost free. Almost. Apakah suplemen ini termasuk worth it? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center dan bersama gua Fit Setiawan. Kali ini kita bakal bahas suplemen lagi nih, suplemen fitness. Dan suplemen yang bakal gua review kali ini memang nggak asing di telinga kalian ya. Dan ini adalah produk dari luar negeri. Optimum Nutrition Platinum Hydro Whey made with 100% hydrolyzed whey protein isolate. Pasti nggak asing kan dengan suplemen yang satu ini? Dikenal dengan sebutan suplemen para sultan. Ya dikarenakan harganya yang bikin asam lambung kalian kumat. Dan besutan Optimum Nutrisi juga ya. Salah satu merek terkenal suplemen fitness dunia hingga saat ini. Dan ini adalah whey termahal di kelas Optimum Nutrition loh. Yang jadi pertanyaan adalah dengan harga bintang 5 ini apakah benefitnya juga bintang 5? Atau malah sebaliknya, atau malah tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus dengan harga bintang 5 ini apakah kandungannya memang bintang 5 juga atau spesial, atau malah sebaliknya, ataukah malah tersaingin ya kandungannya dengan suplemen-suplemen yang notabene ya jauh lebih murah dari yang ini. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas pelan-pelan ya. Dan juga jangan lupa subscribe dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video updatean terbaru berikutnya. Mari kita bahas soal kemasannya dulu ya. Seperti biasa, sekelas whey dari Optimum Nutrition ini gue paling suka banget sama botolnya ini yang elegan dan dipadu dengan warna yang mewah ya kan. Untuk kemasannya sendiri Platinum Hydro ini cuman punya satu kemasan, yaitu kemasan satu botol 3,5 lbs ini. Nggak kayak whey gold standar ya yang punya kemasan yang lebih gede lagi, versi 10 lbs nya loh. Tapi bukan botolan dan ya harganya ya tunggu dulu. Ternyata ada kemasan yang lebih kecil ya, 1,7 lbs. Dan itu pas gue cek di situs resminya ya, tapi ya di Indo gue nggak pernah nemu ya yang gitu ya. Di Allshop ya paling banyak yang ngejual versi gedenya aja yang kayak gini ya, sedangkan versi kecilnya gue nggak ada nemu. Apa mungkin emang nggak masuk di Indo atau kayak gimana? Atau kalian ada yang pernah beli yang versi kecilnya itu, yang 1,7 lbs itu? Pas kalian baru beli suplemen ini, ditutupnya itu tersegel ya di sini. Ini karena udah gua buka jadi keperawanannya udah hilang. Segel plastik ya di sini, ada hologramnya juga di sini ya. Tapi di sini pas gua buka nggak ada lagi segel kayak aluminium foil yang melapisin di botol di dalamnya sini. Kan jadi rawan juga ya. Di sini nih buat kalian yang mau mastiin ya keaslian produknya, itu bisa mana ya? Wah, ini ada OTTK kodenya. Bisa langsung kalian gosok ya di sini ya kode verifikasinya, dan bisa kalian input di websitenya. Kalau udah terverifikasi berarti suplemen ini asli. Cuman balik lagi ya, kalau segel botolnya luarnya ini tiba-tiba hilang, itu patut diwaspadai. Kali aja kan ada oknum yang tiba-tiba buka segel luarnya karena segel di dalamnya itu emang nggak ada, diganti bubuk dengan susu bubuk biasa terus ditutup lagi deh. Wah, kalau kejadiannya kayak gitu ya kalian nggak bisa juga kan verifikasi kalian produknya, walaupun udah di sini tulisannya terverifikasi pada saat kalian menginput kodenya, tapi bubuknya sudah diganti. Nah, kalau nggak ada segel luarnya mending diretur. Itu jawabannya. Berikutnya mari kita bahas soal kandungan yang ada di dalamnya ini nih. Sebenarnya
Ini produk udah banyak dibahas para review suplemen ya di YouTube ya. Dan mungkin kalian juga udah pada tahu ya dan juga udah pada nonton, baik itu dari review dari Indonesia atau dari luar negeri. So di sini gue persingkat aja ya. Untuk satu servingnya atau 39 gram itu mengandung 140 kalori. Wow, 30 gram protein. Berarti protein rasionya itu di angka 79%. Aduh, kok di bawah 80 ya? Padahal sekelas WPC aja itu bisa 80% loh ya rasio proteinnya. Lah ini hydrolyze. Loh, ada lemaknya juga ya, 1 gram ya. Sodiumnya juga lumayan ya, 180 mg. Karbonnya 3 gram dan ada seratnya juga ya di sini ya. Dan juga tetap masih mengandung gula walaupun 1 gram. Terus ada mineralnya juga di sini ya. Karena di sini tulisannya made with 100% hydrolyzed with protein isolate. So berarti 100% komposisinya adalah jadi nggak cuma whey hydrolyzed ya, ada BCAA juga. Karena di sini rasanya turbo coklat ya. Jadi ada tambahan perisa juga, cocoa, artificial flavor juga. Terus ada tambahan krimnya juga ya di sini ya. Dalam kurung di sini ada sunflower oil, maltodextrin dan teman-temannya yang lain. Dan komposisi lain banyak juga ya di sini ya, dijelasin juga ya, ada enzim blend juga, campuran enzim. Yang jadi pertanyaan adalah, terus komposisinya yang buat whey hydrolyze-nya ini berapa persen dong jadinya? Atau mungkin maksudnya di sini suplemen ini pakai bener-bener ya 100% ya whey hydrolyze. Cuman ditambah dengan komposisi lain biar ya varian rasanya lebih enak, lebih nyaman, buat kita aduk lebih mudah, buat kita telan ya kan. Cuman persentase campuran yang lainnya tuh nggak dikasih tahu ya. Berapa persen di sini ya? Ya yang maltodextrinnya tadi berapa persen ya? Dan perisanya berapa persen? Terus komposisi tambahan-tambahan yang lainnya tuh sampai totalnya 100%. Kalau gua ada salah di sini ngejelasinnya, bisa ya tegur gua di sini ya di komen ya. Kalau kalian ada yang bisa mencerahkan soal ini, bisa ya kita bahas di kolom komentar ya. Pangan tambahan untuk olahragawan tinggi energi protein rasa coklat. Ada tulisannya Indo ya di sini ya. Karena di sini diimpor oleh PT Vita Shopindo, Jakarta. So ditempellah stiker tulisan Indonya. Gak bisa bahasa Inggris. Tenang, ada bahasa Indonesianya. Tunggu dulu. Waduh, stikernya ngalangin sesuatu yang spesial di sini ya. Karena di sini ada informasi penting ya, ketutup oleh stikernya ini ya. Coba kita buka dulu ya. Sebenarnya hampir sama aja ya penjelasannya kayak yang udah ditranslate versi importirnya. Cuma di sini ada dijelaskan soal EAA, CAA dan juga NAA ya. Tapi di sini nggak dikasih tahu berapa gram per asam aminonya. Misalkan leusinnya berapa gram, isoleusinnya berapa gram, dan valinnya berapa gram ya komponen dari BCAA-nya tadi. Karena di kemasannya di sini tertulis 8,8 gram BCAA ya. Cuman ya berapa gram di tiap komponennya nggak dikasih tahu di sini ya. Kalau kita bahas soal uji lab, wah menarik nih. Gue nggak nemu ya. Cuman kalau yang whey gold standar itu, wah banyak banget ternyata ya dibahas ya. Kalau yang well gold standar itu banyak banget dibahas, baik itu dari youtuber luar, terus di uji lab juga, mereka nguji lab pihak independen ya kan. Wah mantap banget ya. Terus kok yang hidrolysis ini kok adem ayem ya. Ini suplemen sudah BPOM ya. Dan setelah gua cek ya, emang udah terregistrasi. Dan cuma di sini ternyata ada beberapa importir ya, dari yang sering kita bahas, dari CV Alam Organik Makmur. Ada juga dari Sportisi, yang kayak gue pegang ini dari PT Vita Shopindo. Untuk kehalalan produknya gue nggak bisa kasih penjelasan di sini. Karena nggak dikasih tahu emang sama onnya sendiri. Kalau yang whey gold standar itu udah dijelasin ya bahwa produknya memang non halal. Karena mereka sendiri yang kasih tahu. Tapi kalau yang hydro whey gue kurang tahu ya. Tapi gue di sini ada nemu informasi dari channel YouTube-nya Smart and Fit. Di situ tuh dia tuh nanya apakah produk ini itu termasuk halal apa enggak gitu. Dan ternyata jawabannya mencengangkan banget ya. Ternyata di situ dijelaskan bahwa mereka tidak memiliki sertifikat halal produk ya. Jadi jika ada all shop yang mengklaim BPOM dan halal ya, halalnya tanya dulu ya. Alasannya itu karena tempat produksinya itu juga memproduksi suplemen yang mengandung pork atau beef gelatin, kayak pembuatan minyak ikan ya. Gimana ini ya? Tapi kalau acuan kita dari kandungan di sini masih terbilang aman dikonsumsi. Tapi kalau misalkan tempat produksinya itu dicampur juga sama yang mengandung bahan non halal, ya
gimana lagi dong ya. Tapi nggak mungkin juga ya dicampur ya. Pastikan ya dibersihin dulu ya sebelum memproduksi suplemen dengan jenis yang berbeda. Tapi dari teman-teman sendiri apakah ada pendapat lain soal ini? Bisa dong kita share di kolom komentar. Tapi kalau kalian yang no worries about it, silahkan. The choice is in your hands. Gua nggak bisa ngejudge jangan minum produk ini. No, nggak bisa gua. Everyone has an opinion. Everyone has principles. And everyone has the right to decide. So, choose wisely. Keren nggak? Untuk varian rasanya cuman ada 2 ya, turbo coklat dan juga velocity vanilla. Kebetulan yang gue pegang ini yaitu dengan varian rasa turbo coklat. Karena di sini coklatnya itu enak banget ya, ada gurih-gurihnya dan juga agak kental juga ya, karena ada komposisi creamernya juga ya di dalamnya, maltodextrin. Cara konsumsinya gimana? Karena takarannya ini 39 gram, so scope-nya pun agak gedean ya dari scope whey yang biasanya. Agak gede dikit lah ya. Cuman scope is just a scope. Nggak bakal bisa akurat untuk menakar gram pada susu bubuk. Kadang bisa kelebihan, kadang juga ya bisa kurang. Tergantung kerapatan atau kepadatan bubuk yang kita ambil ya. Tapi intinya di sini satu scoop lah ya. Terus dicampur dengan ya kisaran 400 ml air lah ya. Kalau kalian pengen rasanya lebih manis, ya tinggal dikurangin takarannya ya. Airnya dikurangin ya. Terus diminum ya. Jangan cuma dianggurin. Dan juga baik dikonsumsi di pagi hari baru bangun tidur dan juga atau setelah latihan. Sekarang coba kita hitung harganya per servingnya. Satu botolnya ya kalau kita lihat di all shopnya itu ada 895.000, ada yang di atas 900.000. Ya kita bulatkan lah ya 900.000 lah ya per botolnya ya. Dan satu botol ini buat 40 kali minum atau 40 serving. So per servingnya 22.500. Kemahalan ya. Apakah masih worth it? Kalian sendiri yang memutuskan. Udah tahu mahal kok dibeli bang. Testimoni aja ya dari gua ya. Di sini selama gua pakai suplemen ini udah lupa berapa botol ya dulu tuh ya habisnya. Pas lagi proses cutting ya masih berlanjut dan emang bener ngebantu banget buat penunjang cutting gua. Karena prinsip gua di sini nih, ini suplemen mahal bro. Kalau cutting lu gagal amburadul, ya buang-buang duit aja lu. Akhirnya nggak jadi makan es krim. Mau makan nasi goreng, kepikiran lagi ya kan. Lu udah beli suplemen ini mahal-mahal. Makanan lu kayak gini, wah ya nggak guna juga suplemen mahal lu. Akhirnya nggak jadi makan nasi goreng. Ngebantu banget ya, ngemotivasi program diet kita ya. Untuk masa otot ya gue nggak bisa nyimpulkan semua dari keberhasilan suplemen ini. Soalnya ya gue sendiri konsumsinya ya cuma 1 kali per harinya. Selebihnya cuman diasupin sama protein alami atau real food. Kalau lebih dari 2 per harinya ya biasanya dari merek lain juga gue kombinasikan. Karena ini sekelas whey hydrolyze, seharusnya di sini udah free lactose dong. Karena tujuan hydrolyze itu ya buat mendapatkan kemurnian protein yang tinggi ya. Tapi di sini gue nggak nemu ya informasinya apakah ini free lactose atau enggak. Di kemasannya pun nggak dijelasin di sini laktosnya berapa ya, 0 kah atau adakah ya kan. Kalau di gua sendiri ya aman-aman aja konsumsinya. Gimana kalau dengan kalian? Di sini ada peringatan juga ya di sini ya. Mengandung alergen dari milk and soy. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Capek ya udah ya. Tenang, sebentar lagi. Ini adalah whey protein hydrolyze. Ingat, kelebihannya adalah lebih cepat diserap ke tubuh dibanding dengan whey isolate, apalagi dengan whey konsentrat. So, bakal memaksimalkan anabolisme protein pada otot dan pemulihan pasca latihan juga. Dengan 22.500 kalian mendapatkan 30 gram protein ya, dengan rasio 79%, tinggi BCAA ya kan, EAA ya kan, dan juga ya masih mengandung lemak juga ya di sini ya. Walaupun sekelas hydrolyze ya, tapi cuma 1 gram kok lemaknya ya di sini ya per servingnya. Dengan komposisi yang sedetil mungkin dijelasin di kemasannya ya, sampai ada maltodextrin juga nih ya. Ada salt juga dikasih tahunya di situ. Sampai berbagai enzim pun dikasih tahu juga di komposisinya. Cuman di sini ya belum dikasih tahu apakah udah free lactose atau belum ya kan. Ini buat kalian yang udah nonton video gua sampai mau habis nih ya, gua kasih tahu informasi penting lagi nih. Kabar baiknya, ini kabar baik apa bukan ya? Gua dapat informasi lagi ya dari service optimalnutrition.com. Ternyata di situ dikasih tahu bahwa untuk platinum hydro whey ini adalah bentuk paling murni dan almost free from lactose and cholesterol. Sekali lagi, almost free. Almost, dan kolesterolnya di sini 10 mg. Ya,
almost free because its product is factory that also process lactose and may therefore contain small amount, mungkin yang mengandung sejumlah kecil ya. So dengan 22 ribuan rupiah kamu udah mendapatkan 30 gram protein hydrolyzed with almost free from lactose and cholesterol. Gimana? Untuk BPOM-nya sudah terregistrasi juga ya, untuk halalnya ya belum ya. So dengan harga 22 ribuan per servingnya, dengan kandungan, komposisi dan lain-lain yang sudah kita kasih tahu tadi, apakah suplemen ini termasuk worth it? Keputusan ada di tangan kalian ya. Dan silakan dijawab di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa juga ya subscribe channel ini ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari isi yang ada di video ini. Kami juga menerima segala masukan, kritikan, ataupun saran dari kalian semua guna membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ada 2 ternyata. Ini yang Steven Grant sama Jack yang mana ya?